Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang sistem sosialisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pada sistem kapitalisme. Kritik Karl Marx terhadap kapitalisme yang pertama dari segi moral. Sistem kapitalisme mewarisi ketidakadilan dari dalam yang akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Yang kedua, dari sistem sosiologi. Melihat dari adanya sumber-sumber konflik antar kelas seperti kaum pemilik modal atau yang biasa disebut dengan kaum borjuis dan kaum buruh atau yang biasanya disebut dengan kaum proletar. Yang ketiga, dari ekonomi. Akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis menunjukkan tercapainya pertumbuhan ekonomi. Tetapi pembangunan dan sistem kapitalis sangat biasa terhadap pemilik modal. Untuk menyelesaikan dari sistem kapitalis tersebut, ada upaya yang disarankan oleh Karl Marx. Yang pertama, dari segi moral. Sistem liberal kapitalisme harus digantikan dengan sistem lain yang lebih mengutamakan kepentingan atau pemerataan semua. Yang kedua, dari segi sosiologi, menurut Karl Marx, liberal harus digantikan dengan sistem sosialis yang lebih berpihak pada kaum buruh. Yang ketiga, dari segi ekonomi, perlu dilakukan perombakan struktural melalui evolusi sosial, lalu penataan kembali hubungan produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menyebutkan perbedaan dari sosialisme dan kapitalisme. Sosialisme dan kapitalisme bisa dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam produktivitas, fase sosialisme masih rendah dan kebutuhan materi belum tercukupi. Sedangkan dalam komunisme, produktivitas sudah tinggi dan materi juga sudah cukup tinggi dan bisa terpenuhi. Dan yang kedua, hakikat manusia sebagai produsen. Dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadi kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Sedangkan dalam fase komunisme, kerja sudah menjadi hakikat, manusia bekerja dengan sukacita, senang, gembira, dan semua pekerjaan dilakukan dengan efisien. Yang ketiga, pembagian pendapatan. Dalam fase sosialisme, masing-masing menurut kemampuannya, manusia bekerja menurut jerih payahnya. Sedangkan dalam fase komunisme, manusia bekerja menurut kemampuannya dan masing-masing menurut kebutuhannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.